Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing Nyak Babe di seluruh wilayah Condet dan sekenaknya. Nama FB-nya Abu Vulkanik. Nama asli Abu Hasan. Ada yang manggil Opik, ada yang manggil Brian, ada yang manggil David. Bebas pokoknya. Intinya aneh mah kawanan ini. Siapa namanya? Dika. Nah, ini Dika. Pengusaha tempe, pengusaha muda tempe. Nah, aneh lagi kerjasama nih, mau jualan tempe di seluruh wilayah Condet. Nah, masalah harga, masalah yang lain-lain aneh kasih tahu selanjutnya nih. Oke. Cangcing Nyak Babe, mak-mak di seluruh Condet yang montok yang caem, ini tempe. Ini tempe mendoan. Ini tempe yang dibungkus plastik. Ini tempe yang dibungkus daun pisang. Ini masih panjang ibu-ibu nih. Ini yang panjang tempe, bukan yang lain ya. Tempe intinya. Ibu jangan mikir yang panjang yang lain-lain deh ya. Ini kita bicara tempe yang panjang ya, bukan yang lain. Ini panjang belum dipotong-potong nih tempe. Jadi ini tempe panjang, ntar dipotong-potong. Ini kebayang nggak sama ibu-ibu nasib tempe yang panjang dipotong-potong? Kasian banget tuh tempe kan, panjang dipotong-potong lagi jadi pendek dia. Nah, ini lagi ada tempe, dia panjang juga, cuman diameternya lebih kecil, ya Dika ya? Iya betul bang. Nah, ini kita mau jualan, kita mau kasih tahu harganya nih. Oke. Ini tempe harga berapa Dika? 4.000 bang. Bu, ini 4.000. Ya, cangcing Nyak Babe 4.000, ukuran 20 kali 7 cm lah kurang 20 kali 7 cm, 4.000 perak. 4.000 nih, Mama. Nah, terus kalau yang ini, nah ini 5.000 nih, agak gedean, agak premium lah kalau bahasa sononya, ya kan? Ini 5.000. Terus mana lagi? Ada lagi nih bang. Nah, berapa? 9.000. 9.000. Tuh, pengusaha baru tahu harganya sekarang nih. 9.000, ini gede banget buat sehariannya habis nih ya. Oke. Nah, kalau tempe yang panjang ini berhubung belum dipotong-potong, kita kasih perkiraan aja nih, Mama. Ini tempe, oh ini belum. Ini mendoan, ini mendoan dulu. Ini mendoan 2.000. Buat pedagang isinya mendoan. 4. Ini ada isinya berapa? 4 biji. Isinya 4 biji, harganya 5.000. 2.000. Oh, harganya ini harganya 2.000 tuh. Salah, gue mau korupsi kagak bisa nih. Udah harganya udah dipatok duluan sama Pak ini sama Dika. 2.000 isinya 4 biji. 4 mendoan berarti satunya berapa bang? 500. Satunya 500. Cuma koin gopean tuh ya. Oke. Terus kalau yang panjang ini belum kita jelasin nih. Ini kurang 29.000. Oh gitu yang ya. Daun kecil. Tuh, di belakang ada informasi lagi tuh. Ini tempe yang dibungkus daun pisang, panjang, gede. Ukurannya Dika kira-kira yang 5.000. Yang 5.000 kurang lebih 20 sentian. Ini yang 5.000 kira-kira 20 senti. Yang 10.000 ya kali 2 40 sentian. 20 sentian sampai yang 10.000 lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Kalau yang daun kecilnya 7.000 untuk ukuran 30. Oke. 35 senti lah kurang lebih. Iya. Karena jadi, belum bisa dipotong nih, masih setengah matang, masih panjang nih. Oke, siap. Jadi semua dipotong. Oke, ibu-ibu, mama, cangcing Nyak Babe di seluruh Condet yang nanti butuh tempe, kita siap anterin ke rumah-rumah ya. Ke warung makan yang butuh tempe siap juga. Oke, cangcing Nyak Babe penjelasan mengenai tempe yang pendek sampai yang panjang belum dipotong-potong udah kelar. Jadi kalau sekiranya nyak, mak, neng, siapa aja yang butuh tempe, silakan hubungi nomor di sini. Kita antar langsung ke rumah ya. Sekian, terima kasih cangcing Nyak Babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempe adalah makanan yang berbahan dasar kacang kedelai, makanan yang kaya akan protein, sangat baik dikonsumsi tubuh kita. Sebagai media untuk membungkus, bisa menggunakan plastik dan daun pisang bahkan yang lainnya. Daun pisang yang baik adalah jenis pohon pisang batu. Tidak mudah sobek dan lebar. Setelah bahan-bahan untuk produksi kita siapkan, maka mulailah kita memproduksi tempe.
Siapkan kedelai sesuai takaran yang diperlukan. Lalu siapkan air di wadah untuk proses pencucian. Tuangkan kedelai ke wadah tersebut. Kemudian kedelai kita aduk sekaligus kita ayak untuk memisahkan kedelai dengan ampas atau bahan yang tidak diperlukan. Setelah direbus hingga matang, maka kita taruh di wadah lain untuk dilakukan proses selanjutnya. Kemudian kita rendam dengan air sekitar 24 jam guna menghasilkan asam dalam kandungan kedelai tersebut. Setelah itu, kedelai sudah bisa kita angkat dan melakukan ke proses selanjutnya. Kemudian, air ditiriskan secara alami dengan membuat lubang-lubang di bagian bawah wadah. Dilanjutkan dengan proses pembungkusan dengan ukuran masing-masing kemasan yang akan dibuat. Proses fermentasi dimulai, namun jangan lupa dibuat rata kemasan tersebut agar hasilnya rapih dan bagus. Setelah mulai menyatu, kemasan tempe bisa ditusuk-tusuk agar udara di dalam kemasan tidak terperangkap, sehingga pengerasan kemasan bisa merata dan kemasan dibalik pada proses penjemurannya. Penyusunan pun harus diberi jarak agar proses fermentasinya mendapatkan udara. Kemasan mendoan. Proses terakhir, tempe yang sudah dijemur di dalam dipindahkan ke depan biar mendapatkan angin langsung, sehingga memperoleh hasil fermentasi yang baik. Oke, sekarang kita berkunjung ke pabrik tempe punya teman saya nih, namanya Dika. Ya, hari ini teman-teman bisa ngeliat lagi di Midun Channel. Channelnya buat kita semua memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, hari ini gua mau tanya-tanya langsung nih ke teman gua terkait dengan pabrik tempe yang ada di rumahnya sendiri langsung ya. Jadi benar-benar ini home industry. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita tanya langsung Dika nih. Ya, Dika, ini usaha tempe ini
dulunya kayak gimana sebenarnya ini? Boleh diceritain sedikit tentang sejarahnya kok sekarang bisa kamu ngurusin tempe gitu loh. Secara kan muka kamu masih muda nih, masih imut-imut, ya nggak? Masa udah ngurusin tempe? Biasa kan yang ngurusin tempe yang udah keropos-keropos ya. Nah, boleh diceritain tentang itu ya. Jadi gini Bang, ceritanya awalnya. Dulu itu kan semenjak Krismon ya, 98 ya. Awal mulanya itu kan Bapak kerja di PHK. Oke. Nah, usaha ini tuh jadi regenerasi, kita dari kakek. Lalu gua balik dulu biar mulai kelihatan. Jadi dari kakek nih, turun ke anaknya. Bapak lah yang megang tuh, pas Krismon 98 lah ya. Berdiri dari situ, kita masih kecil lah, tuh udah mulai bikin produksi. Nah, sampai sekarang, jadi kalau kita tinggalin tuh kayaknya gimana gitu Bang, sejarah. Sejarah keluarga ini, jangan sampai lah gitu kan. Jadi harus kita kembangin. Makanya saya mau turun langsung gitu. Jadi boleh dibilang usaha ini usaha yang turun-temurun lah ya. Nah, mungkin dulu sebelum di sini di tempat lain. Dulu di tempat lain awalnya itu kita ngontrak. Dan sekarang alhamdulillah udah ada rumah sendiri gitu kan. Iya, kenapa? Ini jarang-jarang loh. Pabrik tempe ini bisa bersih seperti ini, tempatnya jarang-jarang. Umumnya pabrik tempe, pabrik tahu tuh umumnya ya apa adanya ya. Kalau ini kalau menurut saya udah termasuk bersih. Ya, karena kita jaga gitu ya. Nah, itu yang terpenting higienisnya. Betul. Tinggal bagaimana kita memaintain itu. Betul, ya kan? betul. Nah, terus ini apa aja nih yang dibikin di sini nih? Dari model tempenya, terus ukurannya, mungkin juga kalau boleh tahu harganya sekali. Boleh. Jadi kita di sini tuh ada bikin dua macam ya Bang, ada tempe daun, ada tempe plastik. Tempe daun itu ntar ada dua macam juga, ada daun besar, ada daun kecil. Nah, ada juga plastik ya, plastik juga ada 3 macam. 3 macam itu ada yang kecil nih, ini ukurannya kurang lebih 22 cm panjang. Terus ketebalannya itu 4 cm, terus lebarnya mungkin 7 cm kali ya. Ini kita jual 4.000. Dari harga 4.000. Terus ada juga nih Bang, yang plastik 5.000-an. Ini lebih besar sedikit ya. Ukurannya itu sama ya untuk panjangnya. Mungkin bedanya ketebalannya aja. Ketebalannya ini dia 3 cm, terus lebarnya agak panjang. Lebarnya aja agak lebar. Lebih tipis tapi lebar. Itu harganya berapa tadi? 5.000. Ada lagi nih yang 9.000 jumbo. Jumbo. Iya. Tebelnya sama nih. Tebelnya agak tebel dia hampir sama tebelnya yang kecil. 4 cm cuman panjangnya lebih panjang, lebarnya lebih lebar. Berapa tuh? 9.000 aja. Enggak, ukurannya berapa tuh? Ukurannya itu kurang lebih ini 27 cm kali ya. Lebih gede. Iya, lebih besar. Lebih gede, lebih lebar. Tebel sama. Tebel sama yang 4.000. Oke, nah sekarang yang daun. Yang daun ada 2 macam Bang. Untuk daun besar ini kita diameter itu kurang lebih ada 9, 10 ya? Ya, 8 cm lah, 9 cm lah ya, ini ada 9 cm itu panjangnya 39 cm-an, itu 10.000-an aja. Berarti ini nanti dipotong-potong ya? Ini dipotong-potong, ini masih panjang, karena masih muda, nggak bisa dipotong. Jadi nanti sore atau nanti malam mungkin bisa dipotongnya. Jadi kalau udah jadi baru bisa dipotong-potong ya? Karena apa namanya, tempenya baru nyatu. Masih setengah mateng. Ada juga yang tempe kecil nih. Yang kecil ukurannya berapa tuh? Tempe kecil tuh ukurannya kurang lebih 30 cm. 30 cm panjangnya? Panjangnya 30 cm dengan diameter itu 6 cm lah kurang lebih. Itu harganya 7.000. 7.000 per 30 cm. Ini masih panjang juga ya, sama. Karena bikinnya bareng masih setengah mateng. Nah, terus satu lagi nih. Ada lagi nih mendoan. Kotak nih. Mendoan. Ini murah meriah nih. Ini isinya 4 piece. Kita buka ya. Ini udah mateng? Belum juga, masih proses karena raginya belum ya. Cuma seperti ini. Ada isinya 4 lapis. Kita jual 2.000-an aja. Jadi satu bungkus itu ada sekitar 4 mendoan yang ada bisa 4 yang bisa digoreng langsung 4. Ini harganya 2.000. Jadi per piece-nya itu cuma 500. Tuh, murah. Bisa buat makan sekeluarga. Nah, itu. Berarti itu ya produk-produk yang di sini ya. Betul. Dika nih. Kan kalau melihat kondisi sekarang, itu kan di mana kacang kedelai lagi susah. Ya kan? Terus otomatis harganya juga mahal. Betul. Nah, itu bagaimana kira-kira penjualan yang dialami oleh
contoh pengusaha-pengusaha tempe yang beredar di masyarakat itu, kira-kira efeknya seperti apa? Kalau dibilang dampak banget ya Bang ya. Cuman kita kan mensiasatinya itu sekarang itu paling memperkecil, harganya tetap kita kasih sama, karena permintaan dari konsumen ya. Konsumennya minta, udah Mas harganya sama aja, tapi dikecilin nggak apa-apa. Jadi untuk itunya aja mensiasatinya gitu. Jadi mensiasati seperti itu ya, ukuran diperkecil, nilai jualnya tetap nilai gitu. jual tetap. Kalau dari apa namanya, harga pokok pembuatannya lebih mahal dong, karena kan biaya mahalnya lebih mahal. Sebenarnya lebih mahal, cuman kondisi pandemi ini kan kita hanya bisa bertahan dulu nih. Setidaknya kita akan melewati masa-masa ini gitu kan, nggak akan selama seperti ini. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Benar-benar. Kita doain mudah-mudahan amin. pandemi ini segera selesai dan kita bisa menghadapi hidup yang lebih cerah, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, terus bicara pemasaran tempe yang sudah dilakukan oleh pabrik di sini seperti apa itu? Saat ini yang kita pasarkan, kita hanya membawa ke pasar. Nanti itu ada tukang sayur atau mungkin juga ada pembeli yang masyarakat juga ya, datang sendiri di rumah bisa, di pasar juga bisa. Pasarnya kita ada di dekat Keramat Jati. Itu maksudnya kita bawa ke pasar tuh kita jualin sendiri atau ngedrop aja? Kita jualin juga karena buat menjaga ada yang beli eceran itu. Kita melayani eceran juga, melayani partai juga gitu. Jadi ini bikin sendiri, ngejual dan sendiri. juga ngejual sendiri. Jadi ada langsung orang yang jual langsung gitu ya. Nggak ada keinginan kepengen ngedrop ke misalkan ke rumah makan ataupun ke apa namanya, kan sekarang zamannya tuh udah jual sayur yang udah bersih online shop ya, mungkin ya online shop ataupun misalkan kayak yang tempat-tempat yang udah misalkan kayak pasar segar atau gimana gitu. Nah, itu seperti apa tuh? Sebenarnya kita udah mulai melakukannya ya. Contoh saat ini juga ada beberapa konsumen kita yang melakukan dengan pesan Grab Express. Terus kita juga udah melayani itu. Jadi ada beberapa customer kita juga seperti itu. Saat ini mensiasatinya kita buat mencari pasar ya. Sudah melakukan seperti itu, semua itu proses kan. Jadi bertahap dulu. Ada juga udah mulai juga ngelayanin. Dika, kalau harapan dari kamu sendiri nih terkait misalkan tempat produksi ataupun misalkan saya mesti punya tempat yang besar karena untuk produksi segala macam, terus bagaimana dengan harapan kamu terkait penjualannya mau seperti apa ke depannya, itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau harapannya sih kita pengen ya Bang bisa ngembangin tempat ini, maksudnya jadi lebih hanya untuk produksi aja. Kalau ini kan saat ini kita buat produksi iya, buat tempat tinggal iya gitu kan. Harapannya sih kedepannya pengen punya pabrik sendiri yang hanya untuk produksi. Jadi bisa lebih luas gitu kan ya. Nah, untuk pasarnya sendiri ya harapannya sih kita lagi ngejar online shop itu ya tadi seperti sayur online atau mungkin rumah makan, hotel pun kita juga melayani gitu. Jadi kita siap buat memasarkan ke sana gitu. Barang kita antar. Ya. Jadi teman-teman semua secara ke depan sebenarnya sudah disiapkan apa langkah yang akan dilakukan. Cuma memang melihat kondisi pandemi yang belum usai, mau nggak mau perusahaan ini tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe Medium Channel